Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya, kelas 10. Ini mungkin pertemuan pertama kita ya, pertemuan pertama kita kebetulan memang masih online ya, dan Ibu juga belum bisa Zoom, karena kalau Ibu pakai Zoom ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, sehingga Ibu lebih memilih untuk membuat video pembelajaran gitu ya. Banyak sekali soalnya kendala kemarin kalau misalkan Ibu menjelaskan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet gitu ya. Karena kan Ibu sendiri mengampu mata pelajaran matematika, jadi setidaknya itu pasti harus ada istilahnya penjelasan atau coret-coret kan ya. Nah kemarin itu pernah Ibu menggunakan Google Meet atau Zoom untuk penjelasan matematika, tapi ternyata ada kendala seperti misalkan sinyal, terusnya tidak terlihat skrinnya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Ibu hanya bisa menjelaskan melalui video pembelajaran yang telah Ibu buat, gitu ya. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan materi di awal tahun pembelajaran kelas 10 ya, di semester 1 ini ya. Kebetulan di semester 1 ini kalian itu Ibu lihat di buku yang Ibu punya itu terdapat 6 bab ya. Nah, memang banyak banget ya semester 1 ini ya karena kalian masih kelas 10 jadi materi padat di kelas 10 dan juga kelas 11 ya. Tapi insya Allah nanti pas kelas 12 materi dipersempit, jadi materi di kelas 12 itu akan lebih sedikit ya, sangat sedikit malah dibandingkan kelas 10 dan kelas 11. Oke. Perkenalan dulu ya, karena kalian kan kelas 10 ya, belum tahu juga nama Ibu siapa, karena Ibu juga belum pernah, ikut perkenalan dalam kegiatan MPLS kemarin ya, karena ada satu halangan ya yang, otomatis Ibu tidak bisa hadir ke sekolah ya. Sesuai dengan di jadwal ya, nama Ibu, Ibu Anindita, bisa kalian panggil Ibu Anin saja ya. Ibu di sini mengampu mata pelajaran matematika ya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ya, dan juga Ibu ngajar SMP juga ya. Jadi memang waktunya agak padat gitu ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja ya karena perkenalan sudah, Ibu kenalkan nama Ibu juga ya. Untuk masing-masing nama ya, Ibu harap nanti di GJR pada saat kalian mengumpulkan tugas, kalian gunakan nama asli kalian ya. Jangan gunakan nama samaran atau nama gaul ya. Nanti bingung nanti, misalkan kalian mengirimkan tugas tapi karena nama kalian aneh, jadinya tidak Ibu masukkan ke nilai gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas ya bab pertama di semester 1 ini kelas 10 ya. Bab pertama yang akan Ibu bahas itu judulnya itu adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma gitu ya. Kalau bilangan berpangkat sama bentuk akar, kayaknya kalian sudah mempelajari pas SMP, terutama SMP kelas 9, kelas 9 kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau logaritma mungkin baru ya, di jenjang SMK ini ya. Jadi, Ibu akan mengulang sedikit tentang apa itu bilangan berpangkat dan juga bilangan bentuk akar. Jadi hari ini Ibu hanya mengajarkan fokuskan 2 materi itu saja ya. Untuk logaritma mungkin akan menyusul di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, sebenarnya judul bab 1 itu adalah bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat, terusnya bentuk akar dan logaritma. Bentuk akar dan logaritma. Oke, ini ya, ini judul dari bab 1 ya sebenarnya ya. Tapi hari ini Ibu fokuskan untuk bilangan berpangkat dan juga bentuk akar terlebih dahulu. Syukur-syukur, nah ini juga syukur-syukur nih bentuk akar ke bawah nih pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan tidak cukup waktunya berarti kita hanya membahas tentang bilangan berpangkat saja, gitu ya. Nah, apa sih bilangan berpangkat? Kalian pasti sudah mempelajarinya di jenjang SMP kemarin ya, terutama di kelas 9. Bilangan berpangkat itu ya bilangan yang ada pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 3, otomatis ini 2 ini dinamakan bilangan pokok, 3 itu dinamakan bilangan pangkat.
Bilangan pokok disebut juga sebagai bilangan absis ya. Nah, sekarang absisnya kan angka 2 ya kan. Sedangkan ini pangkatnya 3 kan, berarti kalau pangkat itu operasinya adalah harus perkalian. Jadi perkalian berulang ya kalau pangkat itu ya. Jadi artinya 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Sebanyak apa? Sebanyak pangkat. Bukan 2 ditambah 2 tambah 2 ya, tapi harus dikalikan. Jadi pangkat itu artinya adalah operasi perkalian berulang gitu ya. Kalau dijumlahkan jadi berapa? 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8 gitu ya. Masih ingat kan ya pelajaran bilangan berpangkat ya waktu SD ya? Waktu SD, waktu SMP ya. Tapi SD juga pernah kan ya belajar kayak gini ya. Terus misalkan Ibu punya lagi, kalau ada yang namanya sifat bilangan berpangkat. Contoh misalkan Ibu punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, kira-kira ini gimana sih waktu kalian SMP mengerjakannya? Kalian lihat dulu bilangan absisnya ya. Apa namanya, sama apa tidak gitu ya. Bilangan pokoknya sama apa enggak sih? Ini 3 sama ya? Berarti kalau sama, ya tulis lagi aja 3. Nah, sekarang yang beda apanya? Yang beda itu adalah pangkatnya. Yang satu 2, yang satu lagi berapa sih? 3. Kebetulan ini operasinya adalah operasi perkalian. Kalau operasi perkalian berarti kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya diapakan? Pangkatnya ditambah, berarti 2 ditambah 3. Ingat, ini khusus untuk perkalian ya. 2 tambah 3, berarti hasilnya berapa? 3 pangkat 5. Nah, hasilkan sama kalian nanti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 5 kali ya, karena 3-nya pangkat 5. Berarti nanti kalau kalian hasilkan 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 8. 1 kali 3 hasilnya adalah 243. Gitu. Ya. Jadi ini itu, nah sifat ini nih, ini masuk ke sifat apa? A pangkat M dikali A pangkat N sama saja dengan A pangkat M ditambah dengan N. Nah, ini kalau kalian ingat sifat perkalian untuk bilangan berpangkat bulat positif ya. Jadi ini sebenarnya kita belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif ya. Ini kan 2 itu bilangan bulat ya, 3 itu juga bilangan bulat. Nah, 2 sama 3 itu kan bilangannya positif ya. Ini dia itu nggak ada tanda negatif, berarti tandanya adalah positif. Contoh lagi misalkan Ibu punya 5 pangkat 2 dikali 5. Nah, gitu ya. Bilangan pokoknya sama nggak? Ini kali ya, kali. Nah, kali dot di sini ya. Bilangan pokoknya sama? Sama, ya. Operasinya apa? Perkalian. Kalau operasinya perkalian, pangkatnya diapain? Ditambah 2 ditambah ini berapa sih? Bukan tambah 0 ya, mentang-mentang di sini nggak ada angkanya, kalian tambahnya 0. Di sini pangkat berapa? Kalau tidak ada angkanya untuk pangkat, berarti dia sebenarnya pangkat 1. Berarti artinya di sini berapa? 5 pangkat 3. Gitu. Nanti hasilkan sama kalian berapa hasilnya, gitu ya. Ini 2 itu bilangan positif, 1 itu juga bilangan positif. Ini bilangan bulat, ini juga bilangan bulat, gitu. Oke? Oke, lanjut. Nah, terus nanti kalian catat ya, jangan lupa di buku catatan kalian. Ibu nggak mau buku catatan kalian kosong mentang-mentang kita masih KBM online ya. Ini kalau sudah, Ibu akan clear. Nah, oke. Sini Ibu masih ngasih contoh bilangan bulat, bilangan berpangkat bulat positif ya. Contoh lagi, Ibu punya 7 pangkat 4 ya, dibagi 7 pangkat 2. Oke. Kalian masih ingat nggak waktu SMP gimana cara pengerjaannya kalau pembagian? Bilangan pokoknya lihat dulu sama tidak? Sama. Oke, kalau sama tulis ulang 7. Nah, sekarang operasinya apa nih? Bagi. Nah, terus pangkatnya sama apa enggak? Beda. Kalau beda nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Nah, kalau bilangan pokok sama dan dia operasinya pembagian, berarti pangkatnya harus dikurang. Nah, jadi 4 dikurang 2. Jadi pangkat yang pertama baru dikurang pangkat yang kedua. Berarti hasilnya berapa? 7 pangkat 2. Atau hasilnya adalah 49. Karena 49 dari mana? 7 kali 7. Gitu ya. Jadi ini itu sifatnya apa? Sifat dari A pangkat M dibagi A pangkat N sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini nih. Sifat dari ini nih. Gitu. Ya. Oke? Nah, kalian jangan terkecoh sama bentuk kayak gini misalkan.
3 pangkat 4 dibagi 3. Nah, ini kan sama aja sebenarnya dengan pembagian, ya kan? Hanya saja bedanya yang ini bentuk baginya per, yang ini bentuk baginya tanda tanda titik 2. Ya udah sama aja. Pangkat yang ditulis apa? Pangkat yang di atas dulu. Baru dikurang, kan kalau pembagian kurang ya. Pangkat yang di bawah. Berapa coba pangkat yang bawah? 1. Iya betul. Hasilnya berapa? Jadinya 3 pangkat 3. Kalau dihitung hasilnya adalah 27 karena 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Ngerti ya? Nah, terus selanjutnya kita masuk ke sifat selanjutnya ya. Kita masuk ke sifat selanjutnya itu kita punya misalkan waktu SMP. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, ini bilangan pokoknya cuma 1 ya, 2 doang ya. Nah, cuman di sini ada pangkat ketemu pangkat. Pangkat ketemu pangkat diapakan sih waktu SMP? Dikali, benar, 2 jadi pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Nah, berapa tuh? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Berarti hasilnya 64. Gitu ya. Ini sifat ini masuk ke sifat yang apa? Masuk sifat A pangkat M dipangkatkan lagi N, ini akan ketemu sebagai A pangkat M dikali N. Nah, ini sifatnya nih ya. Turunan sifat dari yang ini. Gitu. Kalau ini turunan sifat dari yang ini. Gitu. Oke? Ngerti ya? Contoh lagi misalkan. 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Berarti hasilnya bagaimana? 7 pangkat 2 kali 2 sama dengan 7 pangkat 4. Silakan cari sendiri jawabannya berapa gitu ya. Oke? Ngerti ya? Paham lah insyaallah. Oke. Terus kalau misalkan Ibu punya gini nih. 2 kali 5 pangkat 3. Ini maksudnya gimana sih Bu operasinya? Boleh kalian kalikan dulu, misalkan jadi hasilnya adalah 10 pangkat 3, artinya adalah 10 kali 10 kali 10. Bisa juga kalian nulisnya gini. Ini kan yang di dalam kurung 2 kali 5 ya, dipangkatkan 3. Berarti artinya kan 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5. Baru nanti kalian hasilkan ini 10 kali 10 kali 10. Sama aja sebenarnya ini sama ini. Pasti hasilnya adalah 1000. Ya kan? Ini juga hasilnya adalah 1000 gitu. Jadi terserah ya. Bisa dimodif kalian mau langsung dikalikan terlebih dahulu baru dipangkatkan apa atau kalian jabarkan terlebih dahulu baru dikalikan baru nanti hasilnya. Terserah kalian gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Ini tolong kalian catat ya. Pokoknya catat sebagus mungkin seversi kalian. Ini kan Ibu mungkin acak-acakan ya di di whiteboard-nya. Jadi kalian tolong catat ulang serapih mungkin. Misalkan sifat yang pertama apa, sifat yang kedua apa. Kalau ini kan Ibu nggak pakai angka-angka ya, langsung saja sifat-sifatnya gitu. Oke. Ibu lanjut ya. Selanjutnya, nah tadi kan bilangan bulat positif pangkatnya. Sekarang Ibu mau kasih contoh bilangan bulat yang negatif ya. Oh deh, ini B aja ya. Tadi yang A nggak Ibu tulis ya, bilangan pangkat, ya kan, bulat negatif. Bulat negatif ya. Tadi kalau yang A sebenarnya adalah bilangan pangkat bulat positif. Yang B ini baru ketulis nih. Tadi yang A nggak ketulis sama Ibu ya. Yang A tadi tuh contohnya banyak tadi ya. Nah, contoh misalkan bulat negatif, 2 pangkat min 2 gitu kan ya. Nah, kalau kalian ketemu pangkat negatif ya, kalian rubah dulu ke bentuk positif. Caranya bagaimana? Negatifnya diilangin. Negatif ini berubah bisa menjadi 1/. Ya. Jadi negatifnya berubah 1/. Kalau negatifnya berubah 1/, berarti sisa apa? 2 pangkat 2 gitu. Jadi sama dengan 1/2 kali 2 berarti 4. 1/4 gitu. Itu aja ya. Contoh lagi, 3 pangkat minus 3. Jadi bagaimana nih? 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/27 gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Insya Allah gampang lah ya. Terus kalian masih ingat nggak sih berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya apa? Hasilnya adalah
1. Mau 10 pangkat 0, aduh maaf. Ah, bentar ya. Ini agak ketekan tadi sama ibu, jadi acak-acakan semuanya. Bentar bentar. Oke, 10 pangkat 0, pasti hasilnya 1. Min 1 pangkat 0, pasti juga hasilnya 1. 1000 pangkat 0, pasti hasilnya 1. Jadi berapapun kalau kalian pangkatkan 0, pasti hasilnya adalah 1. Gitu. Oke, ngerti ya? Ngerti lah insya Allah. Sekarang Ibu mau tanya, apa bedanya min 3 pangkat 3 dengan min 3 pangkat 3? Apa bedanya tuh? Apa bedanya? Kalau ini minnya ada di dalam kurung. Berarti artinya adalah minnya tetap di bawah. Min 3 kali min 3 kali min 3. Gitu kan ya. Min kali min plus. Plus kali min minus. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Berarti hasilnya min 27. Gitu ya. Kalau yang ini minnya di dalam kurung nggak? Enggak, ada di luar. Ya udah kalau di luar diluarin aja lagi. Ya berarti ya yang dalam kurung siapa saja? Cuma 3 doang kan? 3 kali 3 kali 3. Berarti hasilnya adalah min 27 sama ya. Ini kebetulan aja sama. Coba kalau misalkan pangkatnya diganti negatif, pasti hasilnya berbeda. Diganti negatif, diganti bilangan genap. Misalkan 4, 6, 8. Pasti hasilnya juga tandanya berbeda. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Coba sekarang kalau Ibu pakainya aljabar, ini Ibu clear-kan ya, nanti kalian tolong catat, bisa kalian ulang videonya nanti ya. Misalkan Ibu punya 4A kuadrat B kuadrat dibagi 2A pangkat 3. Nah, kayak gimana ini? Kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, kalian pisahkan aja dulu gitu ya. Bukan pisahkan dulu deh. Yang ini nih. Nih, ada 4A kuadrat B dipangkatkan 2. Berarti kalian masukkan saja, ini artinya kan gini kan, 4A kuadrat B dikali gitu kan, 4A kuadrat B. Soalnya 2 kali kan, dibagi 2A pangkat 3 gitu ya. Ini A pangkat 3 ya. Nah, oke. Nah, kalau udah kayak gitu, kita pisahkan lagi gini jadinya. 4 dikali A kuadrat dikali B gitu ya. Dikali 4 dikali A kuadrat dikali B gitu aja ya. Dibagi, dipisahkan lagi, jabarkan 2 kali A pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, ini ada angka sama angka. Angka dengan angka ya. 4 dibagi 2, hasilnya berapa? 2. Tapi 2-nya sisa yang mana? Di atas apa di bawah? Otomatis di atas ya. Karena 4 ini lebih besar daripada 2. Gitu ya. Nah, sekarang ada A ya. Tapi pangkatnya beda. Yang ini 2, yang ini 3 gitu ya. Kalau pembagian pangkatnya di apa sih? Kurang. Berarti 3 kurang 2 berapa hasilnya? 1 ya kan? Berarti 1. Sisa di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah lah. Karena 3 sama 2 lebih besar 3 ya. B di atas ada, di bawah ada nggak? Nggak ada. Ini 4 nggak ada temannya lagi. Soalnya 2 ini udah kepakai sama 4 yang ini. Ini A ini udah nggak ada temannya lagi karena A yang ini udah kepakai sama A yang ini kan. Nih, A yang ini sudah kepakai dengan A yang ini. Berarti A ini udah nggak bisa kepakai. B ini sama nggak punya teman. Berarti hasilnya adalah yang di atas sisanya apa? 2 ya kan? B terus 4 terus A kuadrat terus B per 2 yang di bawah habis ya? Habis. Sisanya A pangkat berapa? A pangkat 1 atau A saja tulisnya, gitu ya. Sama dengan, nah ini kalikan, 2 kali 4, ini kali semua tandanya ya. Ini kali, ini kali, kali. 2 kali 4, 8. Ya. Kita tulis B dulu apa A dulu sih dalam abjad? A dulu ya, berarti 8A kuadrat. Nah, ini ada B. B dikali B. Ayo. B kali B. Ini sama saja kayak B pangkat ini 1, berarti 1 tambah 1. Berarti hasilnya adalah B pangkat 2. Berarti B kuadrat per A. Oh, ternyata kita ketemu lagi sama A yang ini ya. Ini A ada sama, ini A juga sama. Ayo kita coret-coret. Nah, dia pangkat berapa sih? Pangkat 1 ya. 2 dikurang 1 hasilnya berapa? 1. Berarti satunya sisa di sini ya. Karena 2 ini kan sebenarnya 1 ya. 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1 habis. Ya, ini sisanya 1 di atas A-nya ya. Yang bawah udah habis ya. Berarti hasilnya adalah 8
A pangkat 1 berarti satunya nggak usah tulis ya. B kuadrat. A yang di bawah habis gitu ya. Berarti hasilnya adalah 8AB kuadrat gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, ya udah cukup sampai sini saja. Mungkin kita belajar sampai bilangan berpangkat aja dulu ya, biar kalian nggak pusing gitu ya. Soalnya ini juga materi perkenalan. Kalau Kak Ibu masukkan materi yang lebih banyak, takutnya kalian shock nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan japri ya ke Ibu. Ya, oke, Ibu clear kan? Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.